Sosok tua itu menegang sesaat sebelum pulih dengan cepat. Tanpa berbalik, dia melanjutkan menuju hutan gelap. Ci. Sosok tua itu baru saja memasuki hutan yang suram ketika kilatan tajam dan dingin tiba-tiba muncul. Itu membawa angin tebal yang menyebabkan rambut seseorang berdiri saat itu dengan licik dan kejam melesat ke tenggorokannya. Serangan tiba-tiba itu membuat sosok manusia tua itu agak lengah. Namun, beruntung kekuatan sosok itu tidak lemah. Segera, teriakan pelan keluar dari mulutnya dan ruang di depannya tiba-tiba menjadi terdistorsi. Jalur kilatan dingin diubah karena udara yang terdistorsi, menyebabkannya terbang melewati bahunya. Siapa ini? Sosok manusia tua itu berteriak dengan marah setelah menghindari serangan itu. Dia melambaikan tangannya yang keriput sebelum tiba-tiba mengepalkannya. Segera sepasang busur energi yang terlihat sebagian dengan keras meraih tempat tertentu di hutan gelap. Retak! 5 angin kencang melesat dari cakar tangan sosok manusia tua itu. Mereka menghancurkan beberapa pohon besar yang setebal paha seseorang, menyebabkan serbuk gergaji tersebar ke segala arah. Wajah sosok manusia tua itu berubah setelah serangannya gagal mengenai sasarannya. Dia baru saja akan mundur ketika sosok berwarna putih tiba-tiba berkedip dan muncul dengan cara seperti kilat. Kabut kelabu yang membawa sedikit bau menerkam. Sosok manusia tua itu merasakan sesuatu sebelum kabut bersentuhan dengan tubuhnya. Memiliki pengalaman yang luas, dia bisa melihat sekilas bahwa kabut ini mengandung racun yang mematikan. Dia segera melambaikan lengan bajunya. Angin kencang yang kencang bertiup dari mereka dan menerbangkan kabut. Meminjam penghalang ini, jari-jarinya menekan udara kosong dan tubuhnya tiba-tiba naik ke langit. Suara "Ci" akhirnya keluar saat dia menerobos dahan pohon yang lebat. Setelah keluar dari hutan, sosok tua itu baru saja akan melarikan diri ketika tubuhnya tiba-tiba menegang. Dia mengangkat kepalanya. Wajahnya segera berubah menjadi jelek saat dia menatap pria tua berambut putih yang tergantung di langit. Sukian. Sosok manusia tua itu menoleh sedikit saat suara dingin dipancarkan dengan giginya, menampakkan wajah yang familiar. Sosok ini secara mengejutkan adalah Yingshan tua, orang yang telah mengambil inisiatif untuk menyerah pada air liur transformasi tubuh bodhisattva sebelumnya. Taktik Tuan Yingshan cukup bagus. Anda sebenarnya mampu menyembunyikan kekuatan spiritual Anda dalam air liur transformasi tubuh bodhisattva. Bahkan aku hampir tidak bisa merasakannya. Sebuah tawa lembut terdengar dari belakang Yingshan tua. Yang terakhir menoleh hanya untuk melihat Xiao Yan mengepakkan sayap api hijau gioknya di atas lautan pohon. Tidak disangka bahwa Anda benar-benar menemukannya, di mana orang terakhir. Panggil mereka juga. Yingshan tua dengan dingin berteriak. Ekspresinya agak gelap dan serius saat dia tiba-tiba melihat lautan pohon di bawahnya. Ci. Cabang-cabang pohon yang lebat tiba-tiba bergetar setelah suara Old Yingshan terdengar. Segera, sosok berwarna putih anggun muncul. Akhirnya, gaun putih melayang dan muncul di langit. Sosok yang agak cepat secara tidak sengaja menutup jalan mundur Yingshan tua. Iblis tua, kamu benar-benar licik. Jika Xiao Yan bukan seorang alkemis atau memiliki kekuatan spiritual yang melebihi orang biasa, kemungkinan dia tidak akan merasakan roh Anda bersembunyi di air liur transformasi tubuh bodhisattva. Sukian tersenyum dan tertawa saat dia mengamati Ying tua. Karena kamu sudah menemukanku, kenapa kamu tidak bertindak lebih awal? Yingshan tua dengan dingin tertawa. Ketika dia telah menyembunyikan jiwanya di air liur transformasi tubuh bodhisattva, dia telah merencanakan untuk menunggu Xiao Yan dan Han Feng terlibat dalam pertempuran. Ia rela menunggu mereka berakhir dengan luka serius sebelum tiba-tiba mencuri air liur transformasi tubuh bodhisattva tanpa ada yang menyadarinya. Namun, hasil akhirnya tidak sesempurna yang ia bayangkan. Xiao Yan menggunakan taktik seperti kilat untuk membunuh 3 sesepuh dari lembah api iblis. Akhirnya, dia menunjukkan teratai api kemarahan Buddha, menyebabkan Han Feng dan Mo Tianxing diam-diam takut padanya. Keduanya hanya bisa mundur. Dengan demikian, Dokter Peri Kecil dan Sukian berhasil mempertahankan kekuatan bertarung mereka. Mengingat kekuatan Old Yingshan, ada terlalu banyak orang yang mengejar selama 2 hari terakhir ini, dan saya tidak punya waktu untuk mengganggu Anda.
Terlebih lagi, harus dikatakan bahwa taktik menyembunyikan jiwamu ini memang sangat unik. Saya dapat merasakannya, tetapi saya tidak dapat menemukannya. Lagi pula, ada banyak sekali orang rakus yang mengejar dari belakang, sehingga tidak mungkin bagiku untuk mengeluarkan air liur transformasi tubuh Bodhisattva untuk mengamatinya dengan cermat. Setelah kami mencapai Akademi Jianan dan saya memiliki cukup waktu untuk mempelajari air liur transformasi tubuh Bodhisattva, jejaknya pasti akan terseret. Karena itu, jadi, alasan kamu sengaja pergi sendiri adalah agar aku yang dulu mengungkapkan diriku. Wajah Old Yingshan berkedut. Dia tidak berharap untuk jatuh pada skema Xiao Yan. Rencana sempurna yang dia buat untuk menyembunyikan dirinya sebenarnya telah ditemukan oleh Xiao Yan sejak lama. Xiao Yan tersenyum. Tatapannya menyapu tubuh ilusi Yingshan dan tertawa dengan samar. Tuan Yingshan, tolong kembalikan air liur transformasi tubuh Bodhisattva kepadaku. Aku bisa membiarkan masa lalu berlalu. Meskipun Anda saat ini hanya tubuh spiritual, jika roh ini dipukul dan disebarkan oleh kami, kemungkinan tubuh asli Anda akan mengalami kerusakan yang cukup parah. Terlebih lagi, dengan mengandalkan indraku, aku bahkan mungkin bisa menemukan posisi tubuhmu yang sebenarnya. Wajah Yingshan tua sedikit berubah saat dia tertawa samar. Bocah, apa kau benar-benar memperlakukan aku yang dulu ketakutan saat tumbuh dewasa? Jika Anda benar-benar ingin memaksa saya yang lama akan menghancurkan air liur transformasi tubuh Bodhisattva ini sekarang. Saya akan melihat apa yang dapat Anda lakukan saat itu. Keterampilan avatar spiritual yang digunakan Mr. Ying tua ini tampaknya merupakan salah satu yang membutuhkan tubuh asli Anda untuk tetap berada dalam jarak yang dekat, bukan? Ini berarti tubuh Anda yang sebenarnya tidak boleh jauh dari kami. Jika aku tidak merasa salah. Xiao Yan menyipitkan matanya. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba membukanya dan jarinya menunjuk ke hutan bayangan di arah utara. Dia dengan dingin tertawa, tubuhmu yang sebenarnya harus ke arah itu, kan? Bahkan dengan siasat Yingshan tua, ekspresinya tanpa sadar berubah ketika dia melihat kemana Xiao Yan menunjuk. Metode Qi yang dia latih sangat unik. Jika avatar spiritualnya dipukul dan dihamburkan, dia akan berakhir dalam kondisi lemah, dan hanya akan dapat pulih setelah pelatihan untuk jangka waktu tertentu. Namun, jika tubuh aslinya ditemukan, situasinya bisa menjadi fatal. Oleh karena itu, Old Yingshan menempatkan tubuh aslinya di tempat yang sangat tersembunyi dan aman setiap kali dia menggunakan metode Qi. Namun, posisi itu saat ini sedang ditunjukkan oleh Xiao Yan. Dengan kata lain, jika yang terakhir diizinkan untuk mencari dengan hati-hati, dia mungkin bisa menemukan posisi yang tepat dari tubuh nyonya tua yang sebenarnya. Pada waktu itu, rasa dingin di wajah Xiao Yan sedikit memudar ketika dia melihat ekspresi Yingshan tua yang berubah di bawah sinar bulan. Dia dengan lembut berkata, Tuan Tua Ying, saya menghormati Anda sebagai senior di wilayah sudut hitam. Itulah mengapa saya tidak memiliki siapapun yang menyerang Anda. Selama Anda mengembalikan air liur transformasi tubuh Bodhisattva, saya, Xiao Yan, menjamin bahwa Anda akan pergi tanpa menderita kerugian sedikit pun. Dihadapkan dengan taktik persuasi Xiao Yan yang bergantian, ekspresi Yingshan yang berubah menjadi sedikit lebih baik. Sesaat kemudian, secara bertahap menjadi stabil dan dia menghirup udara dalam-dalam. Tatapannya perlahan beralih ke Sukian dan dokter peri kecil yang menatapnya dengan niat buruk. Aura tajam yang menyebar dari tubuh mereka menyebabkan Old Yingshan tertawa getir. Lupakan tentang dia yang saat ini menjadi avatar spiritual. Bahkan dalam kondisi puncaknya, akan sulit baginya untuk berhasil melarikan diri dari tangan kedua orang ini. Ini memang kasus gelombang baru yang menggantikan gelombang lama. Sepertinya, wilayah sudut hitam, ini adalah dunia kaum muda. Lupakan, anggap dirimu menang. Air liur transformasi tubuh Bodhisattva ini. Yingshan tua menggelengkan kepalanya dan mendesah. Dia mengangkat kotak giok di tangannya sedikit, dan ragu-ragu sejenak. Dia kemudian mengatupkan giginya dan melemparkannya, aku akan memberikannya padamu. Xiao Yan tersenyum sedikit saat dia melihat kotak giok yang dilemparkan. Namun, dia tidak menggunakan tangannya untuk meraihnya. Sebagai gantinya, dia menjentikan jarinya dan kekuatan tersembunyi melonjak keluar untuk menerima kotak giok.
Setelah itu, kekuatan mengendalikan kotak, dengan hati-hati menjaganya agar tetap di depannya. Alis Yingshan tua sedikit dirajut tanpa ada yang memperhatikan saat dia mengamati sikap Xiao Yan yang sangat berhati-hati. Dia segera mengeluarkan teriakan dingin, HMPH, bahkan jika Anda mendapatkan air liur transformasi tubuh Bodhisattva, kemungkinan Anda akan kesulitan mendapatkan informasi tentang hati Bodhisattva di baliknya. Tujuan saya bukanlah hati Bodhisattva yang jauh dan tidak terjangkau. Sebaliknya, air liur transformasi tubuh Bodhisattva ini. Xiao Yan tersenyum sedikit saat dia menjawab dengan suara yang lembut dan lembut. Wajah dingin tapi cantik dokter peri kecil mengungkapkan ekspresi terkejut saat mendengar kata-kata Xiao Yan. Ekspresi tersentuh melintas di matanya yang transparan. Dia secara alami tahu betapa banyak upaya yang telah dilakukan Xiao Yan untuk membantunya mengendalikan tubuh racun yang menyedihkan. Dia bahkan rela menjadi musuh dengan orang-orang tua yang memiliki kekuatan menakutkan ini. Meskipun hatinya tersentuh, dokter peri kecil secara alami tidak akan mengungkapkan terlalu banyak karakternya. Namun, riak lembut telah tercipta di dalam hatinya yang seperti dulu. Ini menyebabkan hatinya yang dingin dan tertutup meleleh dengan tenang. HMPH, kata-katamu terdengar bagus. Tidak disangka air liur transformasi tubuh Bodhisattva akan berakhir di tangan Anda dengan begitu banyak orang datang untuk mengambilnya. Selamat tinggal. Yingshan tua meringkuk dan berhenti mengatakan omong kosong. Tubuhnya bergetar dan berangsur-angsur berubah menjadi ilusi. Sesaat kemudian, dia benar-benar menghilang. Kecepatan menghilangnya Yingshan sangat cepat. Dalam sepersekian detik, tubuh spiritualnya telah lolos dari jangkauan indera Xiao Yan, dan menghilang dalam kegelapan yang tak berujung. Dokter peri kecil dan Suqian menghela nafas lega setelah mereka melihat Yingshan tua menyerahkan air liur transformasi tubuh Bodhisattva. Tubuh mereka bergerak dan mereka muncul di samping Xiao Yan. Mereka melihat kotak giok yang mengapung di dekatnya dan tanpa sadar tertawa, kami akhirnya membuat orang tua ini menyerah. Senyuman aneh muncul di sudut mulut Xiao Yan saat mendengar ini. Dia menggelengkan kepalanya sedikit dan dengan lembut bertanya, bagaimana bisa begitu mudah? Rubah tua ini. Xiao Yan menjentikkan jarinya setelah kata-katanya terdengar. Api hati jatuh yang tak terlihat naik dari jarinya dan menelan kotak giok di dalamnya. Kotak giok segera berubah menjadi bubuk di bawah suhu tinggi api jantung yang jatuh, mengungkapkan air liur transformasi tubuh Bodhisattva yang seperti kehidupan yang perlahan bergoyang. Tatapan Xiao Yan melayang dan senyum dingin muncul di wajahnya. Dia mengendalikan seutas jantung api yang jatuh dan perlahan-lahan membungkusnya dengan yang terakhir. Setelah air liur transformasi tubuh Bodhisattva dibungkus, sebagian dari air liur transformasi tubuh Bodhisattva bergetar dan asap putih mengepul darinya. Sedikit suara, Cici, sepertinya mengeluarkan tangisan yang menyedihkan. Cici. Yingshan tua, yang tubuh spiritualnya baru saja kembali ke tubuh fisiknya, tersembunyi di sebuah gua di tebing yang jauhnya 1000 meter dari kelompok Xiao Yan, tiba-tiba mengubah ekspresinya saat Xiao Yan mengendalikan apinya. Seteguk darah segar tiba-tiba keluar dari mulutnya. Segera, Yingshan tua mengangkat kepalanya, dan dengan kejam menatap ke arah kelompok Xiao Yan. Dia berteriak, sangat bagus, anak yang sangat berhati-hati. Aku yang dulu akan mengingatmu. Xiao Yan tersenyum. Dia menempatkan air liur transformasi tubuh Bodhisattva dalam kotak giok yang baru diperoleh saat dia berada di atas lautan pohon. Dia dengan malas meregangkan pinggangnya dan dengan lembut berkata, kami akhirnya menghilangkan masalah ini. Sekarang, kita bisa dengan tenang kembali ke Akademi Jianan. Sebuah kota kecil yang tenang terletak di persimpangan antara wilayah sudut hitam dan Akademi Jianan. Sinar matahari dari langit tersebar ke bawah dan menerangi prasasti horizontal di papan yang tergantung di atas pintu masuk kota kecil. 3 kata yang agak biasa yang tidak memiliki aura pembunuh muncul di bawah sinar matahari, membuat seseorang merasa tenang. Kota damai. Hati kelompok Xiao yang tampaknya telah melepaskan batu besar saat mereka mendaki bukit dan melihat ke bawah ke kota kecil di bawah. Nafas panjang perlahan dihembuskan dari mulutnya sebelum berangsur-angsur berubah menjadi kehampaan. Perjalanan ini benar-benar berliku. Ayo pergi, tidak akan ada lagi orang yang mengejar setelah kita memasuki kota perdamaian.
Akademi Jianan telah menerima pesan tersebut, dan ada cukup banyak ahli di kota kecil yang siap menerima kita. Tatapan Suqian perlahan ditarik dari kota kecil saat dia berbicara sambil tersenyum. Xiao Yan dengan lembut mengangguk. Dia menoleh sedikit untuk melihat ke belakang. Masih ada sosok manusia yang melayang tidak jauh di belakang karena banyak pandangan serakah dan tidak puas yang ditembakkan dari sudut gelap. Ini benar-benar sekelompok orang yang memiliki ketekunan yang cukup. Senyum dingin muncul di mulut Xiao Yan saat dia menggelengkan kepalanya. Dia mengabaikan mereka saat dia melambaikan tangannya. Tubuhnya melompat turun dari puncak bukit, dan berubah menjadi bayangan hitam yang memimpin untuk bergegas menuju kota damai. Mengikuti di belakangnya, para ahli dari Gerbang Xiao dan Akademi Jianan mengeluarkan banyak tawa. Orang-orang di belakang mereka telah menyebabkan mereka merasa jijik dan kesal sepanjang perjalanan. Banyak tatapan tidak puas menyaksikan kelompok Xiao Yan bergegas ke kota kecil. Namun, yang bisa mereka lakukan hanyalah mengertakkan gigi sebelum berangsur-angsur berhamburan. Hanya beberapa orang keras kepala yang terus tinggal di tempat ini. Mereka berharap situasi khusus akan terjadi untuk memungkinkan mereka mendapatkan keuntungan. Namun, situasi yang mereka harapkan tidak terjadi. Kelompok Xiao Yan berhasil memasuki kota perdamaian sebelum menghilang dari pandangan mereka. Sosok manusia berjubah abu-abu menginjak dahan pohon dan berdiri di udara di atas pohon besar. Mata padat di bawah jubah abu-abu terfokus pada punggung kelompok Xiao Yan yang telah menjadi jauh. Sesaat kemudian, sosok itu mengangkat kepalanya sedikit dan menampakkan wajah gelap, dingin namun akrab. Itu mengejutkan Han Feng. Junior saya yang baik. Senior ini tidak akan menyerah begitu saja. Tunggu saja. Setelah membunuh 3 sesepuh lembah api iblis, hari-hari baik Anda telah berakhir. Untuk saat ini, aku akan mengizinkanmu menikmati waktumu. Rasa dingin yang pekat mengangkat sudut mulut Han Feng saat dia dengan dingin tertawa dengan suara lembut. Senyuman aneh yang bisa menembus seseorang juga terungkap di bawah jubah abu-abu setelah suara tawa dingin terdengar. Namun, sosok manusia itu perlahan menjadi ilusi dan akhirnya tersebar menjadi ketiadaan. Kelompok Xiao Yan baru saja memasuki kota perdamaian ketika suara manusia bergerak di udara muncul. Dalam waktu singkat, bagian atas bangunan tempat kelompok Xiao Yan muncul dipenuhi dengan orang-orang yang berhati-hati. Kehati-hatian di wajah sosok manusia ini dengan cepat tersebar ketika mereka melihat Suqian, dan kegembiraan yang sulit disembunyikan menggantikannya. Penatua pertama dan yang lainnya. Mereka kembali. Teriakan kegembiraan dengan cepat menyebar ke seluruh kota kecil. Segera lebih dari 10 sosok manusia dengan aura kuat bergegas keluar dari kota kecil. Mereka muncul di depan kelompok Xiao Yan dalam sekejap mata. Melihat lencana di dada mereka, secara mengejutkan mereka adalah tetua akademi. Orang tua, kamu akhirnya kembali. Jika kami tidak mendengar informasi apapun dari Anda dalam 2 hari, saya berencana untuk memimpin beberapa orang ke wilayah sudut hitam untuk mencari Anda. Suara tua namun kuat tiba-tiba terdengar dari belakang setelah kemunculan 10 tetua plus ini. Segera, seorang lelaki tua yang lincah mengambil langkah besar ke depan. Sesepuh sekitarnya yang melihatnya buru-buru membuat jalan. Hugan, mengapa kamu masih begitu malas? Jika kamu tidak mengendalikan amarahmu, kamu harus menunggu waktu yang tidak diketahui sebelum kamu maju ke kelas Douzong. Suqian tersenyum dan menjawab ketika dia melihat orang tua yang cukup dikenal Xiao Yan ini. Ci, apa hubungannya naik ke kelas Douzong dengan amarah? Hugan meringkuk mulutnya. Tatapannya segera berhenti pada Xiao Yan. Dia mengamatinya sedikit sebelum mengeluarkan pujian dari mulutnya, sungguh tak terduga. Anak kecil, ketika Anda pertama kali memasuki kota perdamaian saat itu, Anda hanyalah seorang Dadoushi. Dalam beberapa tahun, Anda benar-benar telah menjadi ahli Dou Huang. Kecepatan pelatihan ini, kecil kemungkinannya ada orang yang bisa melampaui Anda bahkan di Akademi Jianan. Xiao Yan menyapa wakil kepala sekolah. Xiao Yan tersenyum saat mendengar ini. Dia dengan cepat menangkupkan tangannya ke Hugan dan menanggapi dengan hormat. Baiklah, kenapa kamu bertingkah seperti orang luar? Terlebih lagi, dengan kemampuanmu saat ini, aku tidak pantas membuatmu bersikap sopan.
Hugan mungkin telah berbicara dengan cara ini, tetapi dari raut ekspresi tersenyum di wajahnya, jelas bahwa dia senang dengan perilaku Xiao Yan. Dia membelai dagunya, dan menoleh ke orang-orang di atap, yang menyapu tempat itu dengan tatapan penasaran, sebelum berteriak dengan keras, "Anak nakal, ini adalah kepala gerbang Pan Xiao Yan, dari Batin Academy, yang sering kalian semua sebutkan. Namun, dia adalah ahli asli Dou Huang. Apakah Anda tahu, gerbang Xiao? Faksi yang sering mengirim ahli untuk melindungi kalian semua setiap kali kamu pergi ke wilayah sudut hitam, untuk berlatih? Itu juga sesuatu yang dia dirikan. Dia berbeda dari Anda, orang-orang yang masih membutuhkan orang lain untuk melindungi Anda.